Jakarta, FIFA. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan OJK menghapus isi pasal pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen masyarakat sektor jasa keuangan pada pasal 44 ayat 1 dan 2. Diketahui aturan itu mengizinkan pelaku jasa keuangan menagih hutang melalui pihak ketiga atau debt collector. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar teman-teman semuanya? Sehat? Mudah-mudahan selalu sehat ya, karena kita itu memang harus sehat selalu, fisik kita sehat, pemikiran kita, supaya mental Anda itu tetap selalu terjaga gitu loh, biar nggak drop karena ancaman dari debt collector. Ini ada kabar gembira teman-teman semuanya, yang mana di sini DPR kembali bersuara soal penagihan hutang gitu loh ya, yang mana DPR meminta OJK hapus aturan penagihan hutang pakai debt collector gitu loh. Ini hutang yang mana ini gitu loh? Apakah hutang ranah online, apakah hutang ranah offline seperti bank dan leasing, atau seperti pinjol gitu loh. Tapi nggak apa-apa juga, kita apresiasi dulu karena ini berita ditulis dari media online juga, dan ini kebetulan ada rapat di DPR juga. Saya sangat apresiasi, mereka sudah menyuarakan hal seperti ini aja. Saya sudah apresiasi, walaupun ending akhirnya nanti kita sama-sama tahu ini akan tenggelam karena waktu. Itu aja sih gitu loh. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya membacakan beritanya, membahas juga supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru, jangan lupa juga untuk disupport dan didukung selalu channel ini. Silahkan. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung. DPR minta OJK hapus aturan penagihan hutang pakai debt collector. Waduh, mantap banget ini teman-teman. Jadi ke depannya tidak boleh lagi menagih hutang menggunakan debt collector, yang mana selama ini kita tahu debt collector ini menyampah banget gitu loh. Mulai dari materialnya, mulai dari eksternalnya, mulai dari DC internalnya, dan segala macam selalu mengkedepankan yang namanya intimidasi, ancaman, dan aksi premanisme. Mulai dari penarikan kendaraan, pencegatan nasabah, mendatangi ke rumah, sampai via telepon, sisinya selalu negatif. Saya apresiasi. Setuju nggak teman-teman semuanya? DPR meminta ini kepada OJK gitu. Tapi jangan juga hanya sebatas diminta aja. Kalau bisa terbitkan langsung dan desak OJK untuk menghapus ini debt collector. Kapan perlu, dengan pinjol-pinjolnya sekalian gitu loh ya. Oke. Ini kebetulan berita dari FIFA ya. Di sini Sabtu 11 Oktober 2025. Ini yang ditulis oleh Bang Bayu Nugraha. Bang, izin Bang untuk kepentingan video juga Bang dibacakan beritanya. Jakarta, FIFA. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan OJK menghapus isi pasal pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen masyarakat sektor jasa keuangan pada pasal 44 ayat 1 dan 2. Diketahui aturan itu mengizinkan pelaku jasa keuangan menagih hutang melalui pihak ketiga atau debt collector. Iya ya. Ya memang itu juga. POJK nomor 22 tahun 2023 ini selain mengizinkan pelaku jasa keuangan menggunakan debt collector, di sana juga ada aturan skema pola-pola penagihan yang harus ditaati. Tapi kenyataannya POJK nomor 22 gugur dalam mengatur hal itu. Ya, karena OJK itu terlalu banyak aturan sehingga OJK lupa mana aja yang pernah dia terbitkan. Saya rasa mantap juga gitu loh. Mungkin dihapus saja tuh nomor 22-nya gitu ya kan, nomor 22 tahun 2023 tentang POJK-nya tadi, biar kedepannya jangan gunakan debt collector lagi lah gitu loh, karena banyak yang tidak berkualitas. Menurut Abdullah, debt collector justru banyak melakukan pelanggaran, yakninya penagih hutang tidak sesuai aturan, bahkan sampai melakukan tindakan pidana. Nah, benar. Berapa banyak yang viral aksi anarkis yang dilakukan oleh debt collector, dan kejadian di Palembang ya, dia pengen menarik paksa kendaraan dari salah satu anggota kepolisian. Habis itu menarik paksa juga kendaraan dari wanita, yang mana juga ada polisi di sana, malah dicaci maki aja. Yang terbaru ini
Polisi juga dimarah-marahin oleh debt collector, ya, oleh Matel-Matel itu dia bilangin nggak ada urusannya sama polisi gitu loh ya. Jadi memang semuanya melakukan arahnya ke tindakan pidana, seakan-akan aparat penegak hukum pun nggak ada artinya kalau di mata debt collector gitu loh ya. Ini saya mendesak OJK menghapus aturan pelaku jasa keuangan yang boleh melakukan penagihan hutang menggunakan jasa pihak ketiga, kata Abdullah kepada wartawan Sabtu 11 Oktober 2025. Alasannya, praktik di lapangan tidak sesuai aturan, malah banyak tindakan pidana. Saya mendorong juga masalah hutang ini diselesaikan secara perdata lanjutnya. Saya sangat mendukung. Kita punya dua opsi. Opsi yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau debt collector tambahan tadi. Atau opsi kedua adalah menjatuhkan kewan prestasi, menjalin kerjasama dengan lawyer. Mungkin lebih baik dengan lawyer aja gitu loh. Bawa orang ini ke ranah perdata, ke jalur hukum semuanya. Biar hakim yang memutuskan. Jangan lagi ambil jalur evakuasi. Ya, karena prakteknya tidak sesuai di lapangan. Berapa kali saya bilangin. Aturan OJK sampah aja gitu loh. Aturan OJK nggak mempan. Apa yang diatur dengan apa yang dikerjakan di lapangan tidak pernah sesuai. Apa yang bisa dilakukan OJK? OJK tidak percaya hal itu terjadi. Ya kan? OJK tutup mata loh dalam hal itu. Seakan-akan tidak pernah terjadi. Ini mungkin yang disenggol masalah leasing dan segala macam. Tapi masalah pinjol, na'udzubillah semuanya. Baik debt collector internal maupun eksternal, itu banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai gitu loh. Ya kan? Walaupun sudah ada aturan penagihan kredit terbaru dalam POJK nomor 22 tahun 2023 itu kan sudah lengkap mekanismenya seperti apa, dilarang mengintimidasi, dilarang mengancam, dilarang mempermalukan. Tapi yang terjadi apa? Semua larangan seakan-akan itu menjadi perintah. Semua yang dilarang seakan-akan itu diperintahkan. Sehingga mereka tidak menggubris sama sekali. Seakan-akan Indonesia ini tidak ada yang mengatur seperti OJK. Mereka tidak anggap OJK ini ada. Mereka tidak peduli dengan hal itu. Yang penting bagi mereka adalah target mereka tercapai. Apa yang bisa dilakukan OJK? Nggak ada. OJK kalau ada satu momen kasus yang viral, dia tinggal bandingkan atau mematikan statement orang ya dengan POJK mereka. Kita sudah atur loh. Cuman itu makanya DPR jangan setengah-setengah gitu loh. Kemarin juga sudah ada juga DPR RI juga menyuarakan tentang dicaci maki oleh pinjol dan segala macam. Debt collector juga. Ya kan, sampai dieditin gambar yang tidak pantas dan segala macam. Kali ini disenggol lagi oleh DPR nih, kalau bisa penagih hutang jangan lagi menggunakan debt collector. Tapi usahakan iringi statement yang dikeluari itu, tolong didesak terus sampai ini disahkan. Kalau hanya sebatas pendapat, ya sebatas di dalam rapat aja. Terlepas dari hal itu juga nggak akan digubris OJK gitu loh. Ya. Alasannya praktik di lapangan tidak sesuai aturan, malah banyak tindak pidana. Saya mendorong juga masalah hutang ini diselesaikan secara perdata lanjutnya. Adapun menurut data OJK periode Januari hingga 13 Juni 2025 terdapat 3.858 aduan terkait penagih hutang oleh pihak ketiga yang tidak sesuai ketentuan. Nah, kan sudah tahu OJK gitu loh. 3.858 aduan terkait penagih hutang. Karena memang diutamakan intimidasi. Kenapa mereka melakukan seperti ini? Karena memang tidak ada sanksi tegas, sanksi yang jelas dari OJK selama ini. Ya. OJK entah iya dia mengawasi apa tidak, kita juga nggak tahu. Gitu loh. Sekarang kan sudah jelas. Ya kan? Habis itu lagi di sini, mereka diduga banyak melakukan tindak pidana melalui dari ancaman kekerasan dan mempermalukan. Jumpa banget poinnya. Padahal di dalam POJK nomor 22 tahun 2023, poin yang paling pertama diatur tentang penagihan kredit terbaru adalah dilarang menggunakan ancaman yang sifatnya mempermalukan. Bayangin itu teman-teman. Dilarang menggunakan ancaman yang sifatnya mempermalukan. Yang sifatnya mengintimidasi. Tapi semua itu seakan-akan seperti diperintahkan, dipersilahkan, silahkan melakukan penagihan dengan ancaman dan intimidasi gitu loh. Seakan-akan terbalik ya. Namun pertanyaan saya, sudah berapa banyak perusahaan jasa keuangan yang diberi sanksi administratif atau bahkan sampai dipidana, kata Abdullah. Ya iya, kita pun juga pengen tahu ya kan. Dia pun mengusulkan masalah utang ini diselesaikan melalui
Perdata, menurutnya, cara ini bisa meminimalisir resiko pelanggaran seperti tindak pidana. Melalui Perdata, perusahaan jasa keuangan mesti mengikuti mekanisme yang ada. Mulai dari penagihan, penjaminan, sampai penyitaan jelasnya. Mereka yang berhutang atau debetur jika tidak mampu bayar juga akan bisa masuk daftar atau blacklist nasional melalui sistem layanan informasi keuangan SLIK, Bank Indonesia atau OJK Tandas Abdullah. Nah, saya mendukung aksi-aksi seperti ini. Saya sangat mendukung. Yang jadi pertanyaan saya, yang jadi masalah adalah, yakin OJK mau? Karena kayaknya yang saya perhatikan, satu lembaga ini kayak tersandera gitu loh. OJK ini kayak tersandera. Mereka melihat bahwa ini celah tidak baik, tapi OJK tidak bisa melakukan apa-apa. OJK hanya berdiam diri, seakan-akan hanya menjadi penonton. OJK tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang nyata gitu loh. Kalaupun memang sudah disanksi dan segala macam, apa sanksinya? Ada yang sudah dipenjara, mana debt collectornya yang sudah dipenjara gitu loh. Ya, dan saya berharap untuk Bapak Dewan kita, ya terima kasih telah menyuarakan. Memang benar Pak, debt collector ini rasa saya itu sudah menyampah banget di tengah masyarakat. Saya rasa semua kehadiran mereka di tengah masyarakat pasti menimbulkan keresahan bagi orang-orang. Berarti ada hal yang tidak bagus dalam hal ini gitu loh. Kalaupun debt collector itu masih dipakai, ini benar-benar harus melakukan tahap pelatihan yang benar-benar sesuai. Mereka harus menguasai kondisi di lapangan, bukan hanya dengan tindakan anarkis dan premanisme. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah OJK benar-benar dalam hal ini. OJK jangan setengah-setengah. Kalau memang POJK ini sudah diterbitkan, ini harus ditelusuri, sudah ditaati atau belum. Karena kebanyakan orang-orang tidak mentaati aturan itu. Ya, kebanyakan debt collector suka-suka hati mereka. Mereka seakan-akan tidak peduli mau seperti apapun OJK-nya gitu loh. Karena mereka seakan sudah tahu, wah OJK tidak akan mungkin bergerak ini. Kalau pinjol legal yang saya perhatikan, mereka menggunakan cara ancaman, mereka menggunakan intimidasi mempermalukan, tapi mereka tidak lagi menyebutkan nama aplikasi mereka. Mereka dari mananya, dari aplikasi apa, perwakilan apa, mereka nggak mau nyebutkan. Jadi seakan-akan mereka butakan orang dalam hal itu gitu. Tapi kita tahu persis itu dilakukan oleh pinjol legal. Hanya saja masyarakat tidak mempunyai power atau akses untuk membuktikan hal itu. Ya, tapi si debeturnya paham betul dia jatuh tempo di mana, telat bayarnya di mana, dia tahu gitu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Ya kita lapor ke OJK pun juga nggak ditanggapi dan juga nggak dijelaskan juga dengan benar gitu loh. Ya, dan saya berharap dari anggota DPR RI ini benar-benar jangan ada yang setengah-setengah. Mudah-mudahan usulan ini bisa ditanggapi dan sesegera mungkin debt collector dihapuskan dari Indonesia. Nah, dari teman-teman semuanya gimana pendapat Anda? Isi di dalam kolom komentar, setuju atau tidak debt collector dihapuskan gitu loh. Penagih hutang tidak boleh lagi menggunakan debt collector dan segala macam. Isi di dalam kolom komentar. Kira-kira kalau Anda pengen, kalau misalnya andainya Anda dipersilahkan untuk memilih, kira-kira Anda pengen hapus penagih hutang dari aplikasi mana sih teman-teman? Isi di dalam kolom komentar ya. Jadi sekian dulu dari saya, Midi Brownie. Wassalam.